است شک نداریم سید مظلوم. Banjir manusia. Hal inilah yang terjadi saat masyarakat Iran tumpah ruah ke jalanan setelah kabar kematian dari Presiden Ebrahim Raisi menggelegar di seluruh penjuru negeri. Meski media barat mengabarkan bahwa Raisi adalah orang yang paling dibenci di Iran, namun media tidak bisa membohongi bahwa lautan manusia yang datang untuk pemakaman Raisi bukanlah pembenci namun para pecinta dari Raisi. 5 hari berkabung yang diumumkan oleh pemimpin agung Iran sudah selesai. Sekarang, waktunya Iran untuk melangkah maju dengan mencari pemimpin baru. Sesuai aturan di sana, 50 hari setelah kematian Raisi, maka presiden baru akan ditunjuk untuk memimpin Iran. Seluruh warga Iran boleh mendaftarkan diri. Kemudian, mereka yang mendaftar akan disaring Dewan Wali yang beranggotakan 6 ulama dan juga 6 pengacara. Mereka yang tidak cocok menjadi presiden akan didiskualifikasi. Isu pergantian presiden Iran ini memang sedang sangat hangat diperbincangkan. Apalagi memang ada beberapa kandidat yang dianggap sebagai calon kuat presiden Iran. Pertama, ada Said Jalili. Pria yang lahir tahun 1965 ini bukan nama baru dalam bursa pemilihan presiden Iran. Pada tahun 2013, dirinya mencalonkan untuk pertama kali, namun finish di urutan ketiga. Kemudian di tahun 2021 dia sempat mendaftar, namun mengundurkan diri untuk mendukung Raisi pada masa tersebut. Jadi, panggung politik Iran bukan hal yang baru untuk Said Jalili. Dari track record-nya, Said Jalili adalah figur yang lengkap. Dirinya merupakan seorang akademisi di awal yang kemudian terlibat sebagai tentara. Sebagai tentara Iran, dirinya aktif pada masa Perang Iran-Irak, bahkan dalam perang tersebut dia mendapat julukan Syahid Ezinda atau martir hidup setelah dirinya terluka parah dalam medan perang dan masih selamat. Setelah menjadi tentara, Jalili kembali menjadi seorang akademisi dengan mengajar ilmu politik di Universitas Imam Sadel. Jalannya kemudian terbuka menjadi seorang politisi dan diplomat konservatif yang terkenal. Ada beragam posisi yang telah dicapai Jalili, mulai dari Direktur Kantor Inspeksi Kementerian, Direktur Senior Perencanaan Kebijakan, anggota Dewan Keamanan Nasional tertinggi, Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Eropa dan Amerika, Penasehat Presiden, Sekretaris Dewan Negosiasi Internasional terkait program nuklir, dan sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Kemanfaatan Iran. Karir dari seorang akademisi kemudian militer lalu menjadi politisi membuat potensi dari Jalili sebagai seorang presiden memang sulit untuk diragukan. Apalagi dirinya dikenal sebagai momok bagi Barat karena dijuluki sebagai produk sejati revolusi Iran. Belum lagi, Jalili ini yang paling tegas mendukung hak pengembangan nuklir di Iran. Jadi bisa saja di tangan Jalili, Iran bisa bukan cuma memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi juga senjata nuklir. Sekarang kita pindah ke kandidat berikutnya yaitu Ali Larijani. Pria ini merupakan politikus moderat Iran sekaligus mantan perwira militer Korps Garda Revolusi Iran. Dalam jejak karir militernya, Ali Larijani pernah terjun dalam perang penting yaitu Perang Iran dan Irak. Setelah menjajaki karir di militer, Ali Larijani kemudian banting setir masuk dalam dunia politik. Dirinya menempati berbagai posisi strategis di Iran. Mulai dari Kepala Penyiaran Republik Islam Iran, kemudian penasehat keamanan pemimpin tertinggi, lalu menjadi salah satu ketua parlemen terlama Iran yaitu 12 tahun dari 2008 hingga 2020. Kemudian saat ini dia menjadi Dewan Kebijaksanaan Kemanfaatan Iran. Dalam jejak menjadi kandidat presiden, Ali Larijani juga tidak asing dengan posisi tersebut. Pada tahun 2005 dirinya sempat mencalonkan diri, namun hanya berhasil mencapai 5,9% suara. Kemudian di tahun 2021, dirinya kembali mencoba menjadi calon presiden, namun harus didiskualifikasi oleh Dewan Wali. Peristiwa diskualifikasi ini ramai dibicarakan, karena dianggap menjadi salah satu indikasi adanya skandal pengaturan pemilu yang terjadi pada masa tersebut. Setelah tidak berhasil di tahun 2021, Ali Larijani tetap aktif di politik. Akhir tahun 2023,
Dia bahkan sempat mengomentari kebijakan luar negeri Iran yang lebih berfokus untuk memiliki pengaruh di negara asing. Padahal, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kestabilan hidup masyarakat Iran. Tokoh berikutnya adalah Parviz Fatah. Sekali lagi, pria ini merupakan mantan anggota Garda Revolusi Iran yang kemudian mengubah karirnya menjadi politikus konservatif. Parviz Fatah juga telah mencatatkan diri di berbagai posisi penting, mulai dari menjadi Menteri Energi, Ketua Yayasan Bantuan Imam Khomeini, Ketua Yayasan Mostazazan, hingga sekarang menjadi Kepala Eksekusi Perintah Imam Khomeini. Secara kapabilitas dalam politik Iran, Parviz Fatah memang menjadi sosok yang diperhitungkan. Dalam pemilihan Presiden Iran, Parviz Fatah juga bukan orang baru. Namanya mulai dirumorkan sejak 2017 sebagai kandidat calon presiden yang didukung oleh para veteran perang. Tapi pada masa tersebut, Fatah menolak maju menjadi calon presiden karena ingin menunaikan tugas yang dipercayakan oleh pemimpin agung Iran, Ali Khamenei. Nama Parviz Fatah baru kembali muncul di tahun 2021 dan langsung melejit sebagai salah satu kandidat bakal calon presiden favorit. Isu utama yang dibahas olehnya adalah dia ingin melawan korupsi dan nepotisme yang telah terjadi bertahun-tahun di Iran. Korupsi dan nepotisme di sana dinilai menjadi unsur utama dalam tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat Iran. Sayangnya di tahun 2021, Fatah tidak berhasil menembus tahap kualifikasi dan namanya tidak pernah tercetak di kertas suara. Selanjutnya ada Mohsen Rezai yang merupakan salah satu politisi dengan karir paling cerah di Iran. Dalam rekam jejak yang dimiliki Mohsen Rezai, bukan cuma mendapat posisi strategis, tapi malah mendapat posisi super strategis. Bagaimana tidak, di tahun 1980 hingga 1997, Rezai menjadi panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Iran. Kemudian di tahun 1997 hingga 2021, dirinya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kearifan dan Kebijaksanaan Iran. Setelah itu, tahun 2021 hingga 2023 kemarin, dirinya sempat menjadi Wakil Presiden Iran. Secara teknis, jabatan Straifuss yang dimiliki oleh Rezai bahkan tidak pernah putus dari masa ke masa. Untuk pencalonan sebagai presiden sudah jadi makanan sehari-hari bagi Mohsen Rezai. Bagaimana tidak, dirinya dijuluki sebagai kandidat presiden abadi karena sudah 3 kali ikut pemilu. Di tahun 2009, 2013 dan juga 2021 silam, di mana Rezai cuma berhasil mengumpulkan 13,81% suara dan kalah telak dari Ebrahim Raisi. Dalam pemilu tersebut, Rezai dikenal dengan karakter keras dan pedas. Dalam debat Pilpres yang diadakan, dia bahkan secara terang-terangan menuduh kandidat lain, yaitu Adon Nasser Hemati, yang merupakan gubernur Bank Sentral Iran, terlalu patuh pada sanksi Amerika, yang membuat rakyat Iran sampai sekarang mengalami krisis ekonomi dahsyat. Tuduhan itu jelas membuat panas jalannya debat yang terjadi. Sebagai figur politik, Rezai sebenarnya seperti pedang bermata dua, karena selain dikenal membela rakyat mati-matian, dia juga punya beberapa skandal. Salah satunya pada tahun 2007, di mana dirinya masuk daftar buronan Interpol setelah menjadi dalang dalam kasus pengeboman Amia di Argentina. Parahnya lagi, tuduhan itu datang dari anak kandung Rezai, yaitu Ahmad Rezai, yang ternyata membelot ke pihak Amerika. Tuduhannya sih mungkin biasa aja. Anak kandung yang membelot itu loh yang jadi aib besarnya. Sekarang kita pindah lagi ke sosok Abdenazar Hemati. Pria yang satu ini bukan cuma sekadar politisi biasa, namun juga seorang ekonom yang patut diacungi jempol. Dalam rekam jejak karirnya, Hemati pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Iran dari tahun 2018 hingga 2021. Setelah itu, dirinya juga pernah menjadi Gubernur Central Insurance Iran tahun 1994 hingga 2006 dan di tahun 2016 hingga 2018. Dengan karir tersebut, Abdenazar Hemati menjadi orang yang paling mengerti tentang tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Iran setelah negara tersebut dijatuhi sanksi berat oleh Amerika Serikat. Nah, sayangnya, menjadi orang paling mengerti atas isu tersebut ternyata seperti si buah si malakama bagi Hemati. Saat mencalonkan diri dalam pemilu 2021, suaranya anjlok karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi Iran. Malah berani mencalonkan diri sebagai presiden.
Alhasil, suara yang berhasil dihimpun cuma mencapai 9,81%. Untuk sekarang namanya kembali tersohor setelah beberapa kali dirinya berkomentar tentang kepentingan masyarakat Iran secara luas. Salah satunya dari sektor pendidikan, di mana pada tahun 2022 silam, Hemati mengomentari pemecatan 2 profesor dari universitas di Iran yang berbau keputusan politik. Dalam tweetnya, Hemati bahkan banyak berharap kalau Presiden Raisi pada masa itu bisa ikut campur untuk membatalkan pemecatan tersebut. Sebagai seorang kandidat presiden, Hemati ini sebenarnya cocok untuk kondisi Iran sekarang, di mana Iran memang tengah dilanda krisis ekonomi dan juga butuh perhatian di dunia pendidikan.